Mimpi kami adalah menjadi desa mandiri melalui Smart Fisheries Village. Kami siap untuk melaksanakan itu. Kami punya mimpi, kami punya semangat. Jika kami dibimbing dengan baik, insya Allah kami bisa mencapai mimpi tersebut. Kami penyuluh perikanan Kabupaten Banyumas siap untuk mendampingi Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dalam program Smart Fisheries Village BRSDM Kementerian Kelautan Perikanan. Smart Fisheries Village adalah titik tolak pembangunan desa. Membangun desa harus dilakukan secara bottom up dengan melihat kearifan lokal, potensi dan kekuatan yang ada di desa. Dengan sentuhan teknologi dan digitalisasi sehingga kemajuan desa akan berdampak pada skala regional bahkan nasional. Berada di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sekitar 9 km dari ibu kota Banyumas, Purwokerto, Desa Panembangan terletak di dataran tinggi dengan udara yang sejuk serta memiliki sumber daya alam yang potensial, berupa aliran air melimpah dari Curug Cipendok. Hal tersebut membuat sebagian besar warga Desa Panembangan memelihara ikan di sekitar rumah mereka, baik untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri. Desa Panembangan juga memiliki luasan lahan sekitar 132 hektar, dengan 26,5 hektar diantaranya diperuntukkan sebagai lahan mina padi, budidaya ikan konsumsi, dan ikan hias dengan dukungan 313 orang pembudidaya. Kami menyadari betul ada sebuah potensi yang belum tergali sampai pada saat itu, dan yaitu disadari bahwa petani Desa Panembangan belum pernah gagal panen karena air. Jadi kesimpulannya bahwa air di Panembangan cukup melimpah, sehingga ada sebuah atau sesuatu yang harus dikerjakan, yaitu budidaya ikan di Panembangan. Dan kemudian pada saat itu, mulai saat itu juga, itu kita mencoba dengan mina padi, Mbak. Mina padi. Dan karena pemahaman tentang ikan, pengetahuan tentang ikan, budidaya ikan ini belum lengkap, kami mencoba-coba pada waktu itu. Dan kebetulan kami kedatangan penyuluh yang pada saat itu kami juga baru kenal. Kami diskusi banyak di situ, kemudian kami mencoba, ada beberapa petani yang mencoba untuk bermina padi pada waktu itu. Desa Panembangan itu sebenarnya memang sejak dulu merupakan suatu desa yang memiliki potensi luar biasa karena memiliki air yang sumber daya air melimpah sepanjang tahun, tidak pernah ada kekeringan. Akan tapi dari dulu sejak saya masuk menjadi penyuluh 2016-2017 itu memang baru sektor pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Jadi petani di Panembangan itu masih murni petani padi. Mungkin sejak beratus-ratus tahun atau berpuluh-puluh tahun yang lalu ya padi dan padi terus yang mereka lakukan. Belum ada pengembangan mina padi. Sedangkan untuk kegiatan budidaya ikan juga masih banyak tersebar di kolam-kolam konvensional pada saat itu. Kemudian sejak kami mendampingi 2017 makin ke sini kami mensosialisasikan, kami pembinaan, kami penyuluhan tentang
ini loh potensi Desa Panembangan, bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah lain untuk bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Dan akhirnya sejak 2019 tepatnya bermunculan Pokdakan baru, salah satunya adalah Pokdakan Krido Yuwono, Pokdakan yang berdiri diinisiasi oleh kami penyuluh perikanan dan khususnya itu bidangnya adalah Minapadi. Pada saat itu karena belum paham, belajar hanya berasal dari YouTube, kemudian penyuluh pada waktu itu masih terbatas komunikasinya, itu kami masih belajar begitulah Mbak. Jadi hanya beberapa orang yang mencoba untuk sekitar 2-3 hektar. Sebenarnya pemahaman atau pengetahuan yang diberikan oleh penyuluh pada waktu itu bahwa berminapadi itu akan menghasilkan padinya juga tidak akan terkurangi, kemudian hasil ikannya juga akan melimpah. Nah, pemahaman yang seperti itu yang belum dipercaya oleh petani. Memang tidak mudah untuk mengubah suatu kebiasaan petani, apalagi pola pikir mereka yang memang betul-betul petani tulen untuk langsung menjadi pembudidaya ikan berminapadi. Karena minapadi kan membutuhkan tidak sedikit modal ya, terutama kan karena ada ikan harus mengeluarkan biaya pakan dan sebagainya. Tetapi kami bersama, alhamdulillah kami banyak dukungan nih dari pemerintah desa juga luar biasa membantu kami. Dari dinas juga membantu, bersama-sama kami bisa mengajak para pembudidaya ikan bagaimana untuk kita coba, yuk kita coba dulu mau minapadi enggak. Memang tidak semuanya menerima. Kami betul-betul butuh meyakinkan mereka bahwa minapadi ini suatu cara budidaya inovasi yang memang belum mereka lakukan, tapi insya Allah bisa meningkatkan pendapatan mereka. Insya Allah bisa menjadi usaha yang menjanjikan. Sehingga ada 96 orang anggota, kita harus terus memberi semangat, terutama meyakinkan mereka, dan juga terus mengarahkan berminapadi dengan teknis-teknis yang tentu harus dilaksanakan sesuai dengan bagaimana cara budidaya ikan yang baik seperti itu. Karena kan tidak sekedar memelihara ikan di sawah, kita harus perhatikan juga pada tebar, kita harus perhatikan juga kedalaman saren seperti itu. Dan juga kita perhatikan bagaimana simbiosis mutualisme antara padi dengan ikan, itu banyak yang harus kita terus kawal, kita yakinkan ke petani agar bisa terus kita perbaiki terus ke depan seperti itu. Nah, alhamdulillah masyarakat di Panembangan ini sangat terbuka menerima kami, sangat dengan senang, selalu semangat. Setiap kami berikan sosialisasi, penyuluhan, sekedar kumpul di gubuk gitu tuh mereka pasti datang. Mereka pasti menerima kami dengan senang hati seperti itu. Ada 5 pokdakan di Panembangan. Kemudian ada 25 hektar minapadi.
yang bisa menyerap benih yang berasal dari pokdakan. Kemudian hasilnya itu ada diolah oleh 3 pok pasar yang ada di Panembangan. Jadi kalau menurut saya dari awal pembenihan, kemudian pemeliharaan, kemudian hasil itu sudah ada posnya tersendiri. Hanya memang kami butuh banyak belajar dari situ, dan kebetulan kami juga dibimbing oleh yang berkepentingan dari dinas kabupaten, dari provinsi dan kementerian, juga yang tidak kalah pentingnya adalah para penyuluh. Kami juga alhamdulillah bisa diberi support oleh CSR BI, itu berupa pasar ikan yang ada di Panembangan. Kemudian anak-anak muda kami itu juga berusaha untuk memasarkan ini melalui aplikasi di online-an begitu. Kelompok Mina Padi di Desa Panembangan ini ada luasan areal sekitar 25 hektar yang terbagi dalam 5 kelompok. Ada kelompok Gridoyono itu sendiri, kemudian kelompok Mina Sayudan, kelompok Mina Sukan, yang keempat kelompok Mina Irbi, kemudian yang kelima kelompok Prayadita. Ya, awalnya kami hanya ibu rumah tangga biasa ya, tapi setelah ada ini pokdakan ya, bapak-bapak kami ikut kelompok pokdakan, kami berinisiatif ya dari penyuluh itu menawarkan untuk dibuat pok lasar. Nah, maka terbentuklah Umi Mandiri. Jadi kami terdiri dari ibu-ibu pokdakan. Untuk produk Umi Mandiri ada abon lele, ada kerupuk duri, dan ada satu lagi rili, stik duri ikan. Kami melihat dari kolam bapak-bapak ya, karena dari hasil jual nilai ikan lele itu tidak kurang lah. Akhirnya dengan melihat harga lele yang murah, kami berinisiatif untuk membuat abon supaya nanti harga ikan lele bisa meningkatkan harga ikan lele itu sendiri. Ya, alhamdulillah ya, belum banyak sih ya, tapi alhamdulillah kami yang berawal dari bermodalkan 500.000, sekarang udah bermodalkan nyampe berapa 2 jutaan lah gitu. Ya alhamdulillah bisa buat jajan anak-anak gitu. Untuk Langgas sendiri itu terbentuk pada tahun 2019 akhir bulan Desember. Pada awalnya kami terbentuk itu pada pembudidaya ikan konsumsi dari grame, lele, jair, melem dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu karena beberapa kejadian kematian dan lain-lain sebab virus terutama pada grame, akhirnya tahun 2020 lah beberapa dari kami memutuskan untuk membudidayakan ikan hias. Melihat potensi yang dimiliki Desa Panembangan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan Smart Fisheries Village, yakni konsep pembangunan desa yang berbasis pada teknologi informasi dan telekomunikasi, serta manajemen tepat guna untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa. Konsep Smart Fisheries Village memadukan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni pembangunan kampung-kampung budidaya, dan juga program-program sebelumnya yang dimiliki oleh BRSDM, yaitu Desa Inovasi dan Desa Mitra. Saya kira ide awal kita menentukan Panembangan sebagai salah satu piloting project Smart Fisheries Village, ya kita sudah melihat di sana sudah ada cikal bakal, sudah ada kemauan, sudah ada laporan-laporan awal dari penyuluh kita yang kita gerakkan di seluruh desa menjadi target utama pada saat itu ya. Jadi melihat seluruh desa yang kita prioritas tersebut, kelihatannya Panembangan tersebut sudah masuk dalam seluruh kategori yang kita jadikan penilaian untuk disebut sebagai Smart Fisheries Village tersebut. Kita sudah melihat di situ sudah ada cikal bakal kegiatan aktivitas perikanan budidaya untuk berbagai komoditas. Oleh sebab itu kami di BRSDM KP masuk melalui penyuluh, masuk melalui pelatihan-pelatihan, memastikan semua itu dapat berjalan dengan baik, mensegmentasi seluruh kegiatan-kegiatan itu tersusun secara baik sehingga nantinya ada perputaran ekonomi yang akan bergerak dan terus artinya dipantau oleh penyuluh-penyuluh di lapangan. Panembangan ini menjadi sangat
sangat sesuai dengan kriteria yang kami bangun di sana. Kalau kita lihat dari potensi yang dimiliki, di sana ada sekitar 132 hektar potensi lahan yang dimiliki. Saat ini sekitar 26,5 hektar yang telah dimanfaatkan dalam aktivitas perikanan budidaya sendiri. Selain itu juga kita melihat potensi lain selain perikanan budidaya di Desa Panembangan tersebut adalah berkembangnya desa-desa wisata. Saya kira konsep-konsep tersebut yang akan kita badukan antara kegiatan perikanan budidaya, perikanan tersebut dengan kegiatan pariwisata, sehingga nanti secara bersamaan produktivitas perikanan budidaya meningkat, aktivitas wisata juga meningkat, sehingga generation ekonomi itu dapat diperoleh dari berbagai aspek. Di awal kami juga agak ragu dengan Smart Fisheries Village itu. Tapi setelah ini kami diberi pemahaman tentang itu. Pemahaman tentang Smart Fisheries Village itu kalau menurut kami itu adalah pengelolaan desa yang mengelola ikan dari hulu sampai hilir begitu. Jadi benihnya berasal dari Desa Panembangan, kemudian dikelola oleh masyarakat Desa Panembangan, kemudian dihasilkan oleh masyarakat Panembangan, dan hasil itu juga diolah oleh masyarakat Panembangan dan dijual oleh masyarakat Panembangan. Jadi Smart Fisheries Village ini saya kira sangat tepat diterapkan di desa kami agar kami bisa lebih sejahtera dari berikan di Desa Panembangan. Bagi kami, ketika kami mendengar bahwa Panembangan akan dijadikan satu percontohan Smart Fisheries Village, awalnya ya itu kami lihat sebagai beban berat bagi kami. Betul, kami merasa itu tugas yang tidak ringan, sangat tidak ringan, karena itu merupakan tantangan besar dan kami yang ada di bawah ini yang langsung berhadapan dengan para pelaku utama, yang langsung berhadapan dengan mungkin di sini banyak elemen-elemen yang memang kita harus berkolaborasi, banyak yang harus saling mendukung. Nah, kami merasa di sini ini tugas tidak ringan, tetapi bismillah, insya Allah atas izin Allah kami siap melaksanakan tugas, insya Allah siap mensukseskan Smart Fisheries di Panembangan. Dan menurut kami ya sebagai penyuluh perikanan, kenapa tidak Panembangan? Kami insya Allah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan bersama-sama mimpi masyarakat Panembangan untuk meningkatkan kesejahteraan dari sektor perikanan dan juga dukungan dari Bapak Kepala BRSDM. Tentu kami ingin laksanakan karena kita sudah didorong, sudah didukung. Kenapa kita harus diam saja? Berarti kami harus bergerak sekuat tenaga kami. Bismillah, semoga Allah meridhoi. Itu saja kami. SMART menjadi kunci penilaian BRSDM atas terpilihnya Desa Panembangan sebagai pilot project Smart Fisheries Village, di mana SMART dalam program ini merupakan akronim dari Sustainability, Modernizations, Accelerations, Regenerations, and Technology.
Melalui Smart Fisheries Village tersebut, harapan kami pengembangan di Desa Panembangan tersebut tidak hanya berpatokan pada pengembangan aktivitas perikanan budidaya saja, namun juga nanti akan dipadukan dengan kegiatan wisata. Ada mina wisata, ada ekowisata segala macam yang tentunya akan kita sinergisnya, kita bangun secara bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada ya. Harapan kami nanti pada saat kita meluncing secara besar-besaran SFV Smart Fisheries Village di Panembangan ini akan menjadikan satu percontohan yang baik untuk mendukung tentunya percepatan program-program KKP ke depan. Kita ingin melalui Smart Fisheries Village ini menjadi program dari hulu sampai hilir, seluruh aktivitas perikanan budidaya itu dapat tercapai secara baik. Mimpi kami adalah kami sejahtera melalui mina padi dan ikan di Desa Panembangan. Dan seperti saya sampaikan, semangat kami luar biasa, meskipun pengetahuan kami belum memenuhi, tapi insya Allah dengan bimbingan kami akan mencapai mimpi kami itu dengan baik. Mimpi kami adalah menjadi desa mandiri melalui Smart Fisheries Village. Kami siap untuk melaksanakan itu. Kami punya mimpi, kami punya semangat. Jika kami dibimbing dengan baik, insya Allah kami bisa mencapai mimpi tersebut. Ya mungkin kami hanya ingin memaksimalkan potensi yang sudah ada. Kami terus mensosialisasikan kepada pembudidaya, pelaku utama, semua stakeholder yang ada di Panembangan yang bergerak di perikanan, terus menyampaikan pada mereka bahwa ini loh, kita ini dapat satu program yang mungkin pertama ini ya Mbak, pertama belum diterapkan di tempat lain, sehingga kita menjadi pilot project ibaratnya ya, pertama sekali. Jadi kami bagaimana mengajak masyarakat untuk siap menerima perubahan, siap menerima inovasi, menerima teknologi, pokoknya kita siap untuk maju. Apapun namanya, digitalisasi dan sebagainya, tentu kegiatan budidayanya harus hidup. Mimpi kami sebagai penyuluh, kami ingin punya satu binaan yang bisa muncul di nasional ya. Bahkan mungkin dunia, bahwa ini loh kami punya desa yang mandiri, yang tangguh, yang punya wawasan luas, yang punya pemikiran maju dan juga kesejahteraan yang bagus. Sehingga perikanan tidak lagi dilihat miring, mungkin hanya sekedar kegiatan yang biasa saja, tapi kami ingin tunjukkan bahwa perikanan itu sangat menjanjikan, insya Allah. Ini nanti harapannya desa ini bisa mandiri karena para petani sudah diberi ilmu, kemudian diberi juga fasilitas seperti kayak kegiatan pelet ini sudah dibantu ada mesin gitu loh. Yang di Poklasar itu juga sudah diberi alat-alat yang sangat membantu di kelompoknya masing-masing untuk memperlancar produksi yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Untuk Smart Fisheries Village, pandangan kami sendiri ini kan program ke depan kami akan berpartisipasi aktif, terutama dalam pengadaan ikan hias. Insya Allah siap kita ikut kerjasama untuk mengembangkan Smart Fisheries Village. Ya, kami berharap bisa memajukan kelompok kami ya Bu, dan bisa menambah peningkatan penghasilan kami. Kami siap untuk maju bersama, insya Allah. Saya kira kalau di desa, kalau ini bergerak, semua bergerak ya. Jadi dalam artian kelompok yang sudah disuluh, kelompok yang sudah dilatih tersebut berkembang, kemudian timbulnya kelompok-kelompok baru yang mengikuti kelompok-kelompok sudah berkembang ini, kita akan memberikan catatan-catatan tersendiri dalam artian sebelum Smart Fisheries Village itu dilakukan, sudah ada asesmen awal.
Setelah Smart Fisheries Plan 1-2 tahun kita akan melakukan asesmen bagaimana pengembangan ini. Dan ini kita akan melihat bagaimana pergerakan ekonomi, pergerakan aktivitas perikanan budidaya di desa tersebut. Sedangkan kalau di UPT itu sendiri kita akan melihat bagaimana kontribusi daripada aktivitas generate PNBP daripada UPT untuk memberikan PNBP kepada KKP itu sendiri. Saya kira kalau kita bisa menghasilkan benih-benih unggul yang tentunya nanti bisa mengenerate PNBP, ini akan menjadi satu capaian tersendiri output. Selain itu juga saya kira kita di KKP, di BRSDMKP tidak hanya berpatokan pada PNBP ya, kita juga harus memberikan CSR bagi masyarakat. Tentunya dengan pembagian benih-benih unggul kepada masyarakat ini juga menjadi salah satu pengungkit untuk keberlangsungan kegiatan perikanan budidaya ke depan. Ini dapat diadopsi secara baik secara nasional ya, jadi tidak saja di satu desa, namun juga menjadi adopsi bersama-sama. Tidak hanya diadopsi atau direplicate oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi juga direplicate oleh kementerian-kementerian lain. Saya kira sudah ada niatan kami bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Desa untuk mengenerate suatu petunjuk teknis tentang Smart Fisheries Field ini yang masuk dalam program Kementerian Desa tersebut.